Coba lihat, saya scroll nanti besarkan gitu ya. Kalian akan ketemu namanya Al-Atos atau Alatas. Kita lihat, oke. Bentar. Nah, dengan kit number IN 72600 itu ada seseorang marga Alatos. Intinya tadi yang disampaikan oleh Dr. Sugeng adalah berdasarkan database dari dua lembaga DNA, yang pertama adalah Family Tree DNA, yang kedua adalah Dante Lab. Di dua lembaga tersebut databasenya menyebutkan bahwa orang-orang yang bermarga Al-Atos yang disebut-sebut sebagai keturunan Nabi sudah banyak yang melakukan tes DNA. Tetapi itu tadi datanya ada di Yaman dan juga di negara-negara Timur Tengah lainnya. Dan hasilnya ini mengejutkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap fakta baru. Ada seorang yang bernama Dr. Sugeng Sugiharto. Beliau adalah salah seorang peneliti asal lembaga BRIN. BRIN ini adalah lembaga penelitian yang dinaungi oleh pemerintah. Artinya lembaga BRIN ini adalah lembaga resmi, teman-temannya, bukan lembaga main-main. Nah, salah seorang peneliti lembaga BRIN itu mengungkapkan fakta mengapa Habib Hanif Al-Atos itu disebut-sebut oleh Dr. Sugeng ini ketakutan untuk tes DNA, sampai mengeluarkan fatwa bahwa tes DNA itu haram. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita coba simak videonya, sanggahan dari Dr. Sugeng, salah seorang peneliti asal BRIN yang membantah Habib Hanif Al-Atos, teman-teman. Kita lihat dulu video berikut ini. Ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Ya, ini adalah pernyataan dari Habib Hanif ya. Sekarang kita lihat tanggapan dari Dr. Sugeng. Nah, beberapa bulan yang lalu Hanif Al-Atos itu mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Ya biarin, memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Al-Atos. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Nggak percaya, lihat saja layar saya ini, oke? Coba lihat, saya scroll nanti besarkan gitu ya. Kalian akan ketemu namanya Al-Atos atau Alatas. Kita lihat, oke? Bentar. Nah, dengan kit number IN 72600 itu ada seseorang marga Al-Atos, keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atos asal Yaman, dengan haplogrup terakhirnya ya, itu GFT260979. Memang datanya dari Family Tree DNA, saya nggak masalah. Perhatikan ini, data itu bisa dari company mana saja, sepanjang kepala saintisnya namanya itu bersih ya, namanya itu disegani di dunia sains. Family Tree DNA itu chief scientistnya adalah Profesor Dr. Michael Hammer. Jangan bayangkan namanya seperti nakib-nakib Robitol Alawiyah itu. Profesor Michael Hammer itu sangat disegani di dunia saintifik. Anda nggak bisa menyuapnya untuk berbuat curang. Ini data dari Family Tree DNA, satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, GY32613. Jadi saya yakin Hanif Al-Atos sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya yang sudah daftar. Cuma dia agak mendaftar di Family Project Alawi, ya, nggak, tapi mendaftar di Arabia. Jadi pria-pria Arab yang haplogrupnya G. Haplogrup G di Arab itu pendatang, bukan asli. Karena kalau yang asli Arab, dilihat proporsinya aja, pasti pertama di 1, di 2, kemudian E, terakhir itu R. G itu jauh sekali jumlahnya ya. Sampelnya walaupun nggak disebut namanya, ini marga Al-Atos semua atau keturunannya. Saya nggak tahu Al-Atos ada cabangnya lagi atau enggak. Seperti Al-Atos kan cabangnya Asgaf nih. Seharusnya Al-Atos, dan lihat, nggak cuma Family Tree DNA, ada Family Tree, ada Dante, Family Tree lagi, Dante, dari dua perusahaan. Jadi kalau Hanif Al-Atos kemarin bling satan, dia udah tahu divisiin saudaranya. Jadi saudaranya di Yaman atau di Saudi sana, bahwa haplogrupnya adalah GFT, Balawi ini parasit nasab, dan sepertinya juga jadi parasit buat NKRI ini, karena mereka memperalat nasab untuk cari makan di sini. Udah, dari Oke, teman-teman ya. itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi video penjelasan dari Dr. Sugeng. Intinya tadi yang disampaikan oleh Dr. Sugeng adalah berdasarkan database dari dua lembaga DNA, yang pertama adalah Family Tree DNA, yang kedua adalah Dante Lab. Di dua lembaga tersebut database-nya menyebutkan bahwa orang-orang yang bermarga al-atos yang disebut-sebut sebagai keturunan Nabi sudah banyak yang melakukan tes DNA. Tetapi itu tadi datanya ada di Yaman dan juga di negara-negara Timur Tengah lainnya. Dan hasilnya ini mengejutkan sekali, tidak ada satupun DNA dari mereka yang cocok dengan DNA Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara DNA tertolak ataupun terputus jalur keturunannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka itu katanya haplogrupnya G, sedangkan Rasulullah itu kan menurut penelitian para ilmuwan haplogrupnya J, bukan G. Yang menarik juga kan kita udah lihat nih, menurut database datanya ada tadi dibacakan oleh Dr. Sugeng bahwa orang-orang yang bermarga al-atos itu sudah melakukan tes DNA. Tapi kenapa Habib Hanif al-Atos yang bermarga al-Atos juga mengharamkan tes DNA, sementara banyak yang lainnya dari marga al-Atos juga tes DNA? Ini juga jadi pertanyaan ya, ada apa di balik ini semua? Kemarin juga sempat kita bahas bahwa Habib Rizik juga mengatakan untuk melihat orang tersebut cucu Rasulullah asli atau palsu bisa dilihat DNA-nya, kecocokan DNA-nya kepada Rasulullah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Secara psikologi umum yang diketahui oleh semua orang bahwa seseorang yang menyimpan kebohongan atau yang menyimpan sebuah kesalahan, menutup-nutupi kesalahannya, pasti akan menunjukkan kecemasan dan kepanikannya. Terlihat sekali ketakutannya. Dan teman-teman, orang yang panik, orang yang takut, orang yang bingung, itu biasanya mengambil segala macam hal untuk dijadikan senjata. Kemarin kan kita sempat dengar juga tuh ada yang bilang, ya sudah bongkar makam Rasulullah untuk membuktikan nasab saya tersambung atau enggak kepada Rasulullah. Kan enggak mungkin ya Allah membongkar makam Nabi itu loh. Sekarang ada fatwa haram tes DNA. Tidak boleh secara syariat, ya. Padahal di negara-negara Islam lainnya melakukan tes DNA untuk memverifikasi benar nggak cucu Rasulullah atau bukan. Itulah pentingnya berilmu, berpendidikan. Agar apa? Agar nggak dibodoh-bodohi teman-teman. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun yang lalu, bangsa Indonesia masih bisa dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita kurofat. Dengan cerita-cerita bisa terbang lah. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Mungkin cerita-cerita seperti itu 10 tahun yang lalu orang-orang Indonesia percaya dan terkagum-kagum. Tapi di masa sekarang, masa bangsa Indonesia sudah sangat berpendidikan sekali. Nggak bisa lagi dibohongi dengan cara-cara seperti itu. Coba siapa sekarang yang berani menyebarkan kurofat di sosial media? Berbondong-bondong YouTuber muslim akan mencecarnya. Ya karena memang orang Indonesia sekarang sudah berpendidikan, sudah nggak bisa dibohongi dengan kurofat-kurofat. Memang mungkin masih ada beberapa masyarakat Indonesia yang masih SDM rendah lah ya, yang ya biasanya kan ciri-cirinya itu kan fanatik buta ya. Pokoknya kalau yang ngomong junjungannya harus benar, salah pun dibenarkan. Ya itu SDM rendah bagi saya. Ya mungkin masyarakat Indonesia masih ada yang begitu, dan itulah yang jadi target-target mereka. Ya tugas kita sebagai sesama rakyat Indonesia ya memberi pencerahan agar ya bangsa kita tidak dibodoh-bodohi. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.